nggak ada niat untuk meninggalkan KSBSI atau memang sudah melekat, Bang? Apakah memang apa yang kami lihat ini benar berbeda atau memang Abang mau menampilkan sebuah gaya atau style yang berbeda gitu loh, Bang? Kalian udah stop kan? Kan udah tadi. Diambil loh. Jadi nggak jadi ke partai politik ya? Nggak jadi. Bagian pemerintah boleh. Masuk ke dalam pemerintahan boleh, wajib. Thanks. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan buruh, hari ini kita ada kesempatan yang luar biasa. Kita bisa podcast, kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab dengan Bang Rekson Silaban, di mana beliau adalah saat ini menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Artinya gini, Bang, kita mau mencoba memberi inspirasi kepada kawan-kawan buruh secara umum, khususnya KSBSI, bahwa seperti kita tahu kan Abang menjadi presiden KSBSI dari 2003 sampai 2011 ya, Bang? Ya. 2 periode. Lalu saat ini menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi. Pun di luar KSBSI, Abang sudah banyak menduduki beberapa jabatan strategis. Yang kita anggap itu sebuah prestasi lah. Tapi pertanyaan kita gini, Bang, sejak kapan Abang mulai di KSBSI dan kenapa harus memilih KSBSI? Jadi memang kamu benar, saya sudah berkecimpung agak lama di KSBSI. Terhitung itu mulai 1992. 92 sudah menjadi bagian awalnya. KSBSI, Bang. Sebelum, artinya 6 tahun sebelum reformasi. Nah, itu yang membawa saya ke perjalanan berbagai negara, hampir seluruh benua saya kunjungi untuk perjuangan serikat buruh. Dan saya juga duduk di lembaga internasional, di Serikat Buruh Internasional, juga di lembaga Governing Body International Labour Organization di Geneva selama 3 kali periode sekitar 8 tahun. 8 tahun. Itu sesuatu yang tidak dimiliki aktivis buruh Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Dulu pernah ada zaman Orde Lama, tapi pejabat di ILO itu akhirnya terputus selama 40 tahun, baru saya masuk lagi. Oh, iya. Pertanyaan kan gini, Bang, artinya kan kalau ngelihat dari latar belakang kan dunia pendidikan Abang pun memang mungkin pendidikan itu sambil berproses lah, itu kan sarjana ekonomi, Bang, ya kan? Iya. Oh, kenapa kalau kita berpikir saja ekonomi kan lebih kepada kenapa sih dia menjadi pemimpin sebuah perusahaan, kenapa sih nggak masuk ke katakanlah politik gitu, tapi kenapa harus memilih serikat buruh? Soalnya itu memilih pekerjaan serikat buruh itu nanti datang ya, bukan kita pikirkan sejak SMA gitu, bukan by design. Iya. Tapi passion saya dalam hidup ini adalah ingin bekerja yang akan berakibat mempengaruhi masyarakat atau sistem. Ya, kalau saya hanya di pegawai bank misalnya kan, Iya. saya kan tidak merubah masyarakat atau tidak merubah sistem. Jadi saya waktu itu berada dalam situasi di mana buruh berada dalam tekanan besar Orde Baru, Iya. tanpa kekuatan serikat buruh independen. Jadi saya merasa inilah passion saya, inilah panggilan saya. Saya perlu berada di perjuangan ini, walaupun itu waktu itu nggak dibayar ya. Nggak dibayar, iya. Dibayar. Jadi semacam nilai-nilai yang ideologis yang saya ingin kembangkan, bahwa hidup ini berarti bila berarti bagi banyak orang. Jadi begitulah hidup membawa saya. Dan ternyata pilihan saya tidak salah, karena saya di tingkat nasional saya sudah menempuh karir serikat buruh jadi presiden 2 kali. Iya.
Di ILO saya 8 tahun, terus saya 2 kali semacam komisaris di Dewan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Bang ya. BPJS Ketenagakerjaan ya. Sebegitu besarkah apa namanya Abang merasa bahwa Abang menjadi bagian KSBC, perjalanan ini kan luar biasa nih. Iya kan, seharusnya Abang kan sudah bisa melompat kemana-mana gitu kan, saya yakin itu kan gitu. Tapi sampai saat ini masih menjadi bagian dari KSBC. Apa memang cintanya terlalu besar untuk KSBC? Karena gini, saya yakin Abang kan dulu aktivis-aktivis lain juga banyak. Di musik Abang ketua asalnya mengayomi musik-musik yang ya kan penyanyi-penyanyi dari Sumatera kan, Batak gitu kan. Lalu juga dulu di GMKI. Sorry, iya Bang. Ya, ya. Nah, ya artinya kan proses itu tentunya bisa membawa Abang keluar dari KSBC. Apakah memang nggak ada niat untuk meninggalkan KSBC atau memang sudah melekat, Bang? Jadi saya biasanya memilih sesuatu itu lama, tapi sekali saya pilih saya berkomitmen untuk panjang. Jadi untuk apa saya pindah-pindah tapi tidak maksimal melakukan sesuatu. Lebih bagus saya di satu lembaga tertentu yang kontribusinya lebih besar daripada saya pindah-pindah tapi kontribusi saya nggak kelihatan atau kecil. Dan apalagi kan isu buruh ini kan isu internasional juga kan. Betul. Karena akibat dari globalisasi banyak masalah-masalah ketenagakerjaan kita berakal dari masalah-masalah ketimpangan internasional. Jadi saya menganggap ini menarik untuk saya garap, untuk saya terjuni, untuk saya ikut terlibat di dalamnya, memberikan pemikiran, termasuk advokasi, termasuk juga pelatihan. Jadi tidak hanya dalam negeri, tapi juga dalam tingkat internasional. Ya, tadi Abang sempat bilang dari awal bahwa KSBC adalah memulai pergerakan serikat buruh independen. Ya kan dari 92. Artinya kan waktu itu kita tahulah, semua mungkin tahu bahwa saat itu adalah kepemimpinan Pak Muchtar. Iya kan? Tapi kalau saya melihat nih Bang, artinya gini, saya melihat ada perbedaan gaya sebetulnya dalam memimpin. Lalu 2003 Abang menjadi presiden. Saya lihat ada perbedaan gaya gitu kan. Apakah memang apa yang kami lihat ini benar berbeda atau memang Abang mau menampilkan sebuah gaya atau style yang berbeda gitu loh Bang dalam memimpin KSBC itu setelah Pak Muchtar? Ya, jadi kita memang mengenal berbagai model kepemimpinan ya. Iya, iya. Situasi ini model kepemimpinannya sebaiknya yang begini. Betul. Di suatu situasi chaos, banyak masalah, itu sebaiknya pemimpinnya yang revolusioner kan. Karena tantangannya begitu besar. Iya. Setelah masa-masa diktatorship Soeharto berakhir, kita ditumbangkan oleh reformasi. Beda dong style kepemimpinan kita di masa bahwa kita sudah diterima sebagai serikat buruh yang resmi. Iya. Kita jangan lagi bergaya parlemen jalanan. Dulu kan kita di jalanan karena kita nggak didengar, tidak diakui, tidak diakomodasi. Tapi ketika kita sudah dilegitimasi, ya sudah, kita harus juga merubah diri, kita harus didengar, harus bisa meyakinkan konstituen lain bahwa kita ini adalah lembaga yang layak dijadikan mitra, yang simbiosis mutualis ya, yang saling menguntungkan. Ya. Jadi itulah saya harus berpikiran, walaupun banyak persoalan dengan pengusaha Indonesia di masa itu, tapi saya berpikiran pragmatis. Tidak semua juga pengusaha itu nakal kan? Nakal, iya. Nah, jadi saya mau bersahabat dengan mereka. Sementara yang nakal-nakal, ya tunggu dulu saya memiliki aliansi kepada yang baik-baik ini supaya ada semacam good practices atau contoh keteladanan yang mau saya sampaikan. Sama dengan pemerintah juga, dulu kan tidak terbiasa berdialog dengan kelompok-kelompok non pemerintah ya. Tapi ketika mereka melihat bahwa kita memiliki kontribusi yang layak untuk membantu, ya akhirnya lama-lama kita dianggap mitra yang sepadan dan tidak dianggap lagi bahwa kita adalah serikat buruh yang harus bodoh atau tidak layak dianggap berdiskusikan hal makro, tidak mengetahui hitungan-hitungan bisnis. Kita paham lah. Sembari kita mempelajari
cara-cara untuk bernegosiasi, juga kita belajar secara internasional untuk melihat alternatif-alternatif baik untuk Indonesia. Ya, jadi dan itu saya anggap sukses Bang sebetulnya membangun KSBC itu ya. Ya semacam gini, kalau saya melihat sih Abang membangun KSBC dengan smart, dengan kecerdasan waktu itu ya, dengan strategi yang tidak lagi yang terpaksa sih nggak mungkin, tetapi harus memilih bahwa harus meninggalkan parlemen jalanan tadi, bagaimana menyesuaikan dengan situasinya Bang ya. Ya karena tugas pemimpin itu kan apalagi serikat buruh atau lembaga yang melakukan advokasi, selalu pertanyaannya adalah apakah kamu berjuang tapi meninggalkan banyak korban. Ya. Korban sudah pasti banyak terjadi. Tapi kalau kamu memimpin tapi menangkan pertarungan dengan meninggalkan banyak korban, ada kamu pemimpin yang salah. Jadi kita harus meminimalisir korban. Ya, karena menjadi ter-PHK dari perusahaan gara-gara salah advokasi, sementara dia punya anak, punya istri, betul, dan segala macam. Nah, itu kita harus sebagai pemimpin harus memahami bahwa kita harus hati-hati melakukan gerakan yang membuat banyak korban. Pertumbuhan atau kebebasan bersikeras di Indonesia ini kan luar biasa ya. Artinya kita sempat menganggap bahwa sebuah keuntungan besar lahirnya Undang-Undang 21 2000. Tetapi ada persoalan-persoalan lain dengan bebasnya berserikat kan itu. Bahkan saat ini kalau boleh dibilang kan ratusan lah federasi yang lahir di Indonesia, atau puluhan sekarang ini konfederasi. Menurut Abang gini Bang, seperti apa sih sekarang ini pergerakan serikat buruh di Indonesia saat ini Bang? Dia harus diatur seperti kita mengatur undang-undang kepada partai politik. Partai politik kan boleh didirikan, tapi kalau tidak memenuhi threshold jumlah pemilih dan jumlah yang duduk di DPR, kan dia nggak bisa ikut pemilu. Iya. Nah di Indonesia nggak ada batas threshold. Nggak ada. Sebuah serikat buruh nasional, dia ngaku-ngaku serikat buruh nasional, ekstrimnya bisa tanpa anggota. Iya. Nah seharusnya kan ini tidak boleh dibiarkan. Jadi harus dilakukan verifikasi seperti kata di konvensi ILO 87 itu ada verifikasi nasional. Jadi semua orang bisa mendirikan serikat buruh, tapi tidak boleh menjadi serikat buruh nasional kalau mereka tidak berada di beberapa daerah yang mencukupkan mereka sebagai representasi nasional. Misalnya gini lah, saya hanya ada di Bekasi, masa saya jadi serikat buruh nasional? Itu kan serikat buruh Bekasi aja lah. Lokal lah Bang ya, lokal. Gitu kan? Atau saya hanya ada di Jakarta, terus saya menganggap saya serikat buruh nasional dan saya berhak mengatasnamakan buruh Indonesia untuk ngomong. Dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu aspirasi di daerah lain kalau anggota saya hanya ada di Jakarta? Nah inilah, soalnya Indonesia sudah mengaturnya di dalam undang-undang politik, sebenarnya tinggal meniru aja. Tinggal meniru aja, adopsi aja Bang ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa nggak diatur? Jangan-jangan lebih bagus untuk pemerintah bahwa semakin terpecah semakin bagus. Nah, itu kata orang, bukan kata saya. Iya kan, jangan-jangan ke sana kan. Kalau kayak serikat buruh Inggris kan satu betul. Australia satu, kan mungkin lebih beringas atau lebih berbahaya, mungkin gitu kah? Atau tetangga kita kan Malaysia satu, Singapura satu, gitu loh. Ya makanya menurut Abang gini, ini banyaknya serikat buruh ini menjadi kekuatan atau kelemahan sebetulnya Bang? Enggak, sudah ada parameternya. Serikat buruh itu, kalau semakin banyak serikat buruh, semakin menghancurkan nasib buruh itu sendiri. Bukan berarti semakin sedikit semakin bagus, tidak. Enggak juga. Tapi semakin banyak serikat buruh, semakin membuat buruh itu menderita. Karena apa? Terjadi persaingan horizontal sesama serikat buruh. Sehingga banyak juga pengusaha mendirikan serikat buruhnya sendiri. Bikin ketuanya siapa supaya ada kompetitor serikat buruh independen. Baru akibat perebutan anggota, banyak pemimpin yang kalah dalam pemilihan bikin serikat buruh baru, akhirnya anggota pecah, baru pendapatan juga pecah, ya melemah, konsentrasi kita membela buruh jadi lemah.
karena kita sibuk mengurusi persaingan antar buruh, Betul. sementara tugas utama serikat buruh melakukan pembelaan advokasi jadi ketinggalan. Oke Bang, terima kasih. Di luar dari itu Bang, saya mau tertarik dengan kayaknya kalau Bang kan konsentrasi mengeluarkan beberapa buku nih. Ya kan, yang terakhir adalah Pergerakan Tanpa Batas. Sebelumnya saya baca yang masalah bersatu atau hilang ditelan zaman. Ya, Sejarah. Sejarah, ya. Pertanyaan saya, kenapa sih harus buku Bang gitu? Emang masih punya waktu Bang untuk bikin buku, untuk menulis? Jadi memang membuat buku sekarang ada dua masalah, bahwa apakah ada yang baca kan? Karena orang kan sekarang sibuk membaca di platform atau media sosial. Tapi kan kita juga kan selalu melihat dua hal, bahwa buku itu betapapun itu kecilnya atau kualitasnya tidak selalu memadai, tapi buku akan selalu bisa mencerahkan orang. Kalau hanya 10 orang pun yang membaca, ya mencerahkan 10 orang. Kalau kau tidak bikin buku, tidak ada yang kamu cerahkan. Itu aja dulu pandangan pragmatisnya. Kedua, saya juga sepakat dengan ide bahwa apalah artinya kita memiliki pemikiran bila pemikiran kita itu tidak bisa dibaca generasi selanjutnya. Jadi saya kan tidak akan pernah diingat kalau hanya jabatan-jabatan. Iya. Pemikirannya mana? Jadi pemikiran itu harus ditulis. Dan kita juga sudah memasukkan itu ke jurnal, ke berbagai tulisan yang kapanpun bisa di-download. Oh iya. Jadi nggak hanya berbentuk hard copy atau fisik aja Bang ya? Iya, jadi mereka bisa melacak tulisan-tulisan saya. Sekarang yang terakhir-terakhir ya, yang dulu-dulu nggak. Belum. Memang itu harus bukunya dicari. Iya. Sekarang ini udah bisa dilacak dan tulisan itu beredar di dunia maya. Jadi banyak dikutip akademik untuk disertasi atau tesis. Iya. Sehingga nama saya tetap ada berkibar di udara. Mungkin kalau pemikiran saya menarik, sampai puluhan tahun kemudian pun masih akan tetap dikutip kan? Betul. Ini udah buku yang keberapa nih Bang yang Pergerakan Tanpa Batas? Ini. Ke-8. Artinya. Tapi saya menulis banyak tulisan di berbagai media, di jurnal internasional, di mana. Tapi itu bentuk buku hanya 8. Yang pasti akan kedepannya akan ada buku-buku berikutnya Bang ya. Ya. Bang gini, sekarang ini kan lagi, ya nggak tahu sih, mungkin ini cara saya aja melihatnya bahwa Partai Buruh ini kan lagi mulai nih, yang saya lihat nih ya kan. Kalau menurut pandangan Abang nih terkait Partai Buruh. Ya, jadi Partai Buruh ini kan sebenarnya kita sedang meniru partai buruh yang sebelumnya sukses. Katakanlah yang sukses itu kan hanya di beberapa negara ya. Ada di Inggris, Australia, New Zealand, Irlandia. Kemudian ada Partai Buruh di Brazil. Kenapa mereka hidup? Salah satu tesisnya adalah itu hanya bisa eksis di negara industrialisasi penuh, di mana orang bekerja di sektor industrialisasi. Buruh yang dimaksud itu sebenarnya dalam buruh pengertian Marx itu adalah buruh-buruh yang di industri, yang mengalami pertentangan kapitalis dengan bourgeoisme kan. Nah, jadi di Indonesia ini yang bekerja di dunia industrialisasi itu sangat sedikit. Iya. Sehingga yang masuk organisasi juga organisasi buruh sangat sedikit. Kalau jumlah buruh yang masuk serikat buruh itu kecil, tidak akan mungkin ada sebuah partai buruh bisa besar. Nah, seperti di Inggris kan dia bikin partai buruh ketika 35% buruh masuk serikat buruh. Iya. Itu tesis pertama. Jadi artinya jumlah buruh yang bekerja di sektor industri itu harus banyak yang menjadi potensi dasar untuk anggota serikat buruh, sehingga kalau ada sudah mencapai 35%, barulah ada partai buruh yang akan kuat, potensi pemilih. Yang kedua adalah harus satu serikat buruh, konfederasi nasional. Nah, di Indonesia kan banyak kamu bilang banyak, tadi. iya, cukup banyak. Jadi tidak mungkin misalnya serikat buruh lain ikut dengan mereka, karena mereka sudah menjadi pemilih-pemilih mungkin ideologis dari partai lain.
harus satu. Itu tesis kedua. Nah itu nggak terjadi di Indonesia. Yang ketiga harus dua partai. Di negara-negara jajahan Inggris, Commonwealth negara itu harus dua partai, partai buruh dan partai konservatif. Atau di Israel itu, partai buruh dengan partai liquid. Hanya dua partai. Jadi buruh yang kecewa pun di pemilu misalnya tidak akan mungkin pergi ke partai nasionalis atau partai yang lain karena itu terlalu aneh. Karena itu adalah tempat nongkrongannya orang-orang kaya, para burjuasi, para konservatisme, tuan-tuan tanah. Jadi tidak mungkin buruh pergi ke partai yang itu. Tapi di Indonesia kan terlalu banyak partai. Kecewa kamu ke satu partai, kamu pindah ke partai-partai lain. Jadi saya berpikir bahwa partai buruh Indonesia itu tidak akan mendapat tempat yang layak seperti apa yang mereka harapkan dilakukan di luar negeri. Karena premis-premis dasarnya tidak tersedia. Tapi itu kan hak mereka. Mereka betul. Mungkin mereka perlu mengalami dulu situasinya baru sadar. Tapi saya mengatakan bahwa semuanya peristiwa memiliki proses sebab akibat. Tidak mungkin tiba-tiba sebuah partai bagus tanpa ada sebab akibat yang mendahului. Alangkah lebih eloknya sebetulnya kalau kita berupaya dulu menyatukan buruh di Indonesia ini, Bang, ya, serikat buruh ini ya, bersatu atau hilang dari telan sejarah sebetulnya. Karena gini, mungkin itu kekonter terbesar kita kalau tadi Abang namanya? Kalau di Brazil sih ada kasus unik. Brazil 4 serikat buruh bersatu membentuk partai buruh. Betul, ya itu tadi yang saya bilang. 4 ya? 4. Karena 4. Kita kan menyatukan yang 100 itu mau nggak gitu kan? Ada lagi masalahnya. Ya tapi kalau saya gini, katakanlah nggak semuanya, tetapi beberapa konfederasi besar coba meninggalkan ego lalu bersatu juga menjadi sebuah kekuatan sebetulnya, walaupun nggak mungkin menyamai dengan negara lain kan gitu, Bang. Terakhir nih, Bang, ada nggak keinginan setelah kedepannya untuk terjun ke dunia politik atau masuk ke dalam sistem pemerintahan, Bang? Memang politik sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dalam hidup kita ya. Nggak akan bisa, Bang, ya? Secara politik ya, secara karena politik. kita hidup diatur oleh politik. Tapi masuk menjadi orang menjadi aktivis partai politik itu selalu terbuka kemungkinan ya. Kita lihat aja dulu. Saya tidak mengatakan menolak, walaupun saya melihat mungkin itu jalur yang lain untuk memperjuangkan atau mengadvokasi buruh. Ya, tapi itu pun saya kan jangan terlalu menganggap diri kita sendirilah sebagai Superman kan. Memang kita sendiri bisa merubah Indonesia ini kan tidak. Tapi salah satu jalur merubah nasib buruh ya memang melalui jalur politik, merubah haluan. Walaupun itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Itu harus koalisi dengan orang-orang yang lainnya. Ya, Bang, terakhir, Bang. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengurus, tapi khususnya pemimpin serikat buruh? Jadi kan sebenarnya parameter internasionalnya sudah ada. Satu, kamu harus independen. Jadi kamu berteman dengan pengusaha, tapi kamu tidak pernah bagian daripada pengusaha. Berteman tapi tidak menjadi bagian. Iya, kau independen. Kau adalah merepresentasi aspirasi buruh. Itu patokan mendasar. Kedua, kamu memiliki ideologis non-diskriminasi. Karena serikat buruh itu wakil dari berbagai jenis kelamin, agama, suku, wilayah, dan pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi kamu memang harus memiliki sifat yang terbuka sama semua perbedaan-perbedaan. Yang ketiga ya basic yang lainnya demokratis ya. Bahwa kamu tidak bisa ketua serikat buruh tapi kamu menjadi wakil DPR mewakili partai agama gitu. Iya. Kau kan milik semua orang. Betul. Anggotamu ada, tapi kamu kok menjadi calon sebuah partai politik dari agama tertentu. Jadi kan berarti kamu nanti akan kehilangan fokus.
memperjuangkan orang masuk surga atau memperjuangkan mendapat kesejahteraan, kan? Jadi demokrasi itu kan harus diterjemahkan juga dengan apa pilihan hidup kita, kan? Nah, jadi kemudian sifat-sifat yang lain, kamu memiliki keinginan untuk mempersatukan buruh. Banyak serikat buruh ini malah membuat temannya buruh jadi musuhnya. Iya. Karena salah mengidentifikasi musuh. Padahal dimanapun sejarahnya, serikat buruh itu harus bersatu melawan hegemoni kekuasaan atau kapitalisme. Tapi kalau serikat buruh sibuk bertarung dengan serikat buruh lainnya, bahkan temannya sendiri, tidak ada sense of unity, ya kamu memang tidak cocok jadi pemimpin. Ya, baik kawan-kawan, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Rekson Silaban, Ketua MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Waktu kita memang hanya singkat sebentar, tetapi saya yakin pertemuan ini atau diskusi ini cukup bermakna buat kawan-kawan. Dan saya yakin betul dan memang ini menjadi harapan kita menampilkan di media KPO Jakarta adalah ini menjadi sebuah inspirasi buat kita, buat buruh-buruh Indonesia, khususnya buruh-buruh KSBSI. Itu dari kami, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya di Ngopi Ngobrol Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Persoalannya adalah kesana butuh kendaraan, kan gitu kan? Kalian udah stop kan? Kan udah tadi pertanyaan terakhir. Sih diambil loh. Ini bisa kamu